Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. An Amiril Mu'minin Abi Habsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih wa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaih. Ashabal fadilah, para kiai, para habaib, sesepuh binisepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Kiai Haji Syafiq ingkang sangat kula mulyakaken saha kawula hormati, dumateng panjenenganipun akhina billah Kiai Haji Jazuli Nur, mugi senantiasa sehat dan berkah selalu. Bapak pejabat pemerintahan yang hadir di malam yang penuh berkah, saudara saya seperjuangan Mas Matorur Rozak yang berbahagia di sisi Allah, hadirin sidang jamaah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di malam yang penuh berkah yang saya muliakan dan saya hormati. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak perlu mukaddimah panjang lebar. Yang penting goalnya. Sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa. Mudah-mudahan seluruh yang hadir senantiasa dirahmati, dijadikan Allah menjadi santri-santri yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan, diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanti ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tanpa mengurangi rasa hormat, tolong disiapkan catatan kecil supaya pulang nanti mendapat oleh-oleh. Kalau saya ngomong saja sampean pasif, tidak mau saya. Tolong disiapkan catatan kecil. Umur manusia bukan miliknya. Umur yang digunakan hidup bersama Allah, itulah umur manusia yang sebenarnya. Understand? Banyak orang berumur panjang namun manfaatnya kurang. Banyak orang berumur singkat namun padat manfaat. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu Tirmidzi. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Makna panjang umur pada hadis ini bukan ditentukan seberapa lama kita hidup,
Tapi makna panjang umur pada hadis ini sangat ditentukan seberapa banyak prestasi dan amal soleh yang kita kerjakan. Orang bijak bersemboyan, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Masa kita mati hanya meninggalkan janda dan hutang? Semoga kita mati mampu meninggalkan nama baik, prestasi dan prasasti. Sebagaimana Kiai Haji Islam mati suatu waktu mampu meninggalkan nama baik, prestasi dan prasasti. Untuk melengkapi kajian yang singkat ini, saya mengambil dua nama besar ulama kita. Satu, beliau Imam Suyuti radhiyallahu anhu, tanpa mengurangi rasa hormat. Imam Suyuti hanya berumur 45 tahun. Tapi beliau wafat meninggalkan ratusan karya ilmiah dari tafsir hadis, sejarah sampai ilmu kedokteran. Beliau hanya berumur 45 tahun. Kedua, Imam Syafi'i bin Idris, panutan kita di dalam bidang fikih. Beliau meninggal dunia, hanya berumur 54 tahun. Tapi beliau wafat meninggalkan ratusan karya ilmiah yang sampai hari ini dinikmati oleh umat Islam seluruh dunia, terutama umat Islam Indonesia, khususnya kalangan pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Understand? Nyaut napa mboten? Umur manusia bukan miliknya. Rungokno Pak Matur. Umur yang digunakan hidup bersama Allah, itulah umur manusia yang sebenarnya. Hadis yang saya baca pada mukadimah tadi cukup pendek, derajatnya sahih, bahkan tidak ada perbedaan pendapat menurut kalangan ahli hadis. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Tolong dicatat. Matur. Yang harus digarisbawahi manawa, bukan mafa'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Monggo Gus, monggo. Sampai nek ngaji teng Madura, Gus Khalil, sampean Cerbanan. Pakai mama. Tore kadinto lengki nih. Bisa dilanjut. Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Tore lengki. Seorang sufi kenamaan yang bernama Dunun Al-Misri pernah ditanya oleh salah satu pengikut setianya, tanda seseorang punya niat benar dalam beramal itu bagaimana? Kok saya mencoro Madura dewe ya? Bagaimana tanda seseorang punya niat benar dalam beramal? Ternyata si sufi ini punya jawaban yang sangat luar biasa. Tanda seseorang punya niat benar dalam beramal, satu, tidak malas.
punya gairah dan semangat dalam beramal. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, tanda seseorang punya niat benar dalam beramal, dalam melaksanakan amal, bila menemukan kesulitan dan rintangan, senantiasa sabar, ulet dan tahan banting. Sabar, ulet dan tahan banting. Punya kalkulasi, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu paham buka Madura ini. Yang nomor 3, tanda seseorang punya niat benar dalam beramal, bergantungnya hanya kepada Allah, bukan bergantung kepada selain Allah. 1, 2, 3 yang saya sampaikan di tahun 2022 ini laksanya mencari sebutir berlian di tengah-tengah samudra yang sangat luas. Wangel wong saiki. Mantuke wong saiki durung kareni ya godheke durung karuan mo. Understand? Dalam kesempatan lain, beliau Dunnun Al-Misri ditanya oleh pengikut setianya, sedangkan tanda seseorang punya niat ikhlas dalam beramal bagaimana? Ini tingkatannya tingkatan tinggi. Ada good, ada better, ada best. Good, better, best. Good, better, best. Ojo better. Good, better, best. Tingkatan paling. Ternyata si Sufi ini jawabannya sangat cerdas. Tanda seseorang punya niat ikhlas dalam beramal. 1, pujian dan celaan manusia baginya sama saja. Dipuja orang, dicela orang sama, tetap jalan terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, tanda seseorang punya niat ikhlas dalam beramal, dalam melaksanakan amal, yang dipandang adalah wajah keridhaan Allah, bukan pujian dan sanjungan sesama manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 3, tolong dicatat. Tanda seseorang punya niat ikhlas dalam beramal, dalam melaksanakan amal, pahalanya ingin bertemu di akhirat nanti. Stop. Istilah sekarang tidak ada pencitraan, tidak ada pernik-pernik kepentingan dalam melaksanakan amal, pahalanya ingin bertemu di akhirat nanti. 1, 2, 3 iki wangel. Apa mana wis mendekati pemilu ya Allah. Cukul lomane. Ono karepe Gus. Understand? Ono karepe. Tanda seseorang punya niat ikhlas dalam beramal, dalam melaksanakan amal, pahalanya ingin bertemu di akhirat nanti, berjangka panjang, tidak ada orientasi kepentingan jangka pendek. Understand? Nek sampean paham tak terus ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Umur manusia bukan miliknya. Umur yang digunakan hidup bersama Allah, itulah umur manusia yang sebenarnya. Banyak orang berumur panjang namun manfaatnya kurang. Banyak orang berumur singkat namun padat manfaat. Dikasih contoh sing aktual. Dikasih contoh yang aktual. Itu. Tahu Rafakri Bangkalan sampean. Tahu Rafakri Bangkalan?
bin Abdullah Salim. Umurnya berapa? Sekitar 50 atau sebelum 50. Tapi luar biasa. Beliau menghembuskan nafas terakhir ono pangkate. Insyaallah dikai pangkat ambe Allah, insyaallah. Minangka tandane setengahane waline Allah, insyaallah bila meninggal dunia tangisan masyarakat muncul menjadi kenyataan. Bahasanya Sayyidina Ali, tariklah simpati orang lain tatkala Anda masih hidup dan usahakan orang lain meratap dan menangis bila Anda meninggal dunia sewaktu-waktu. Sampeyan tingali pintene wong sing takziah. Kira-kira sampean mati sekeramat Rafagri belum tentu. Kadang-kadang sampean mati tetangga dempet sampean pergi. Understand? Tariklah simpati orang lain tatkala Anda masih hidup. Usahakan orang lain meratap dan menangis bila Anda meninggal dunia sewaktu-waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tondone wong sing apik yaiku tatkala uripe bisa ngundang simpati marang sapadha-padha, bila meninggal dunia meninggalkan ratap tangis orang-orang merasa kehilangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Bisa dinaikkan satu strip? Satu strip mawon. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya mengambil daripun seorang ulama yang bernama Imam Sufyan ibnu Uyainah. Tulisin Gus. Imam Sufyan ibnu Uyainah ini guru dari Syekh Ahmad bin Hambal di dalam bidang hadis. Punya satu disertasi Inda Dzikris Sholihin Tanzil Rahmah. Pada menyebut nama orang soleh turunlah rahmat. Nduk jerone nyebut jenenge wong-wong soleh Gusti Allah nurun rahmat. Pak Matur. Selang lama beberapa tahun diperkuat oleh beliau Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi ulama-ulama dulu saling melengkapi, saling menguatkan. Duduk ilmu saya ini saling gebuk-gebukan, saling macam-macam. Yang dimaksud Inda Dzikris Sholihin Tanzilur Rahmah. Pada menyebut nama orang soleh turun rahmat. Menurut Imam Ghazali, bukan rahmatnya yang turun, tapi sebabnya rahmat yang turun. Rumah. Awalnya rahmat melaksanakan kebajikan. Awalnya melaksanakan kebajikan adalah mahabbatus sholihin. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih sampean dudu turunane kiai. Masih sampean dudu turunane wali, gak usah kecil-kecil hati. Masih terbentang pintu yang lebar luas di depan panjenengan, yaitu mencintai orang-orang soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mencintai orang-orang soleh adalah jalan keselamatan dan merupakan pintu yang terbuka lebar untuk menuju kesuksesan dan keberkahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu nyaut bu enggak Meduroy. Nyaut sama Meduroy. Oh, saya tingkatan lagi satu strip. Iki ngaji no Madura. Di Republik Tercinta ini ada dua ulama besar yang mampu mewariskan sanad keilmuan.
Catatan teman mau wani ngundang aku kan. Pertama beliau Al-Arif Billah Al-Maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Madura. Understand? Jawab understood. Yes. Understood. Yes. Understood. Dijawab understand? Yes, I am understood. Understand? Yes, I am understood. Ya. Yang kedua beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Masih belum ada tandingannya ini. Saya bukan kultus individu, saya bukan apologi. Ada dua ulama besar di Nusantara ini yang mampu tampil mewariskan sanad keilmuan. Satu beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Madura. Dua beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Dua ulama besar ini penting tak terang lagi, jangan ngerti wong Madura. Sama-sama ngaji di Mekah, berguru pada ulama-ulama Hijaz yang masyhur pada waktu itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadine ana wong biyen niku mukim nduk Mekah alim temenan mulai ngaji. Nek saiki ya akeh Madura mukim nduk Mekah tapi nyopir. Kawan kali tersinggung. DKI macam-macam sopir. Nek wong biyen wong kene mukim nduk Mekah alim temenan menyang ngaji. Dan di Masjidil Haram pengajian masih bebas terbuka, bahkan lintas madhab. Sejak tahun 1904 baru dikuasai Wahabi, diseragamno. Hati-hati sing diwulung ya kulo bid'atin dolalah. Pendino iku sing diwaca nduk Ka'bah nduk nggih tok sing diwaca, gak ono hadis maneh. Sejak tahun 1924. 1924 ngamuk Wahabi kate bongkar makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncullah komite Hijaz. Muncullah NU, Masya Allah, tampil di peran dunia internasional menyelamatkan bagaimana makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak digempur. Cek ngerti Madura-Madura ini. Ternyata NU punya jasa besar di dunia internasional, insyaallah, tentang persoalan akidah dan syariah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari beliau Al-Arif Billah Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif, lahirlah santri kesayangan sekaligus sebagai pendiri pondok pesantren Tebuireng Jombang, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sekaligus sebagai pahlawan nasional. Beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Cek ngerti iki wong-wong Madura iki ya. Cek gak gampang digoyang wong, gak melok aliran sing macem-macem. Bener-bener sambung kepada beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Sebagaimana pun seorang tabi'in terkenal Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Insyaallah, sesungguhnya ilmu sanad, ilmu agama ini agama. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Fanduru, maka lihatlah dari mana kamu mengambil agama kamu. Insya Allah nek mengambil teko Mbah Khalil ya bapu.
Ngambil teko Mbah Hasim ya baku. Nah, saya orang Sidoarjo, ya ngejokno Sidoarjo. Di Sidoarjo banyak kiai-kiai besar yang sanad keilmuannya dari beliau Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkali Madura. Beliau Kiai Haji Khozin Panji Sidoarjo. Kiai Haji Yakub Panji Sidoarjo. Dua kiai yang saya sebut ini bukan kiai sembarangan, seorang ulama besar. Bahkan beliau Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkali Madura sebelum pulang ke Madura, maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, itu disuruh menyampaikan salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Kiai Khozin Panji. Bayangkan, orang diului salam Mbah Hamid Pasuruan, keramatnya luar biasa. Iki sing kirim salam Kanjeng Nabi. Iki sing gak percaya kena Wahabi. Tolong sampaikan salam saya kepada Khozin Panji. Bingung Mbak Khalil, sapa Khozin Panji? Setelah pulang sampai di Jawa, tidak ke Bangkalan tapi ke Sidoarjo, nyari Khozin. Sampai akhirnya ketemu. Masih jauh niki kuwaliane Mbak Khozin, masih jauh. Waalaikumsalam, sampun kula terami. Coba. Nek duduk wali kan boten sambung, durung ana internet, Gus. Durung ana WhatsApp. Belum ada SMS. Belum ada SLJJ, tapi sampun kula sampun kula terami. Understand? Nek sampean WI percaya, insyaallah telepon percaya, apalagi yang kirim salam ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah tak terangno sampean kudu. Berarti Kiai Khozin Panji itu duwe derajat kewalian yang luar biasa. Understand? Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk Kiai Abdul Karim Lirboyo Kediri. Tanpa mengurangi rasa hormat. Lirboyo jangan dilihat sekarang santrinya 35.000. Maaf. Tapi mari kita lihat prosesnya. Proses awalnya bagaimana? Beliau Kiai Abdul Karim Lirboyo tanpa mengurangi rasa hormat. Orang yang tidak punya. Nek kula ngomong melarat mboten sopan kula. Tapi sangat sederhana. Saking kepingine ngaji, ngawruhi agama kanthi bener, sing sanate sambung kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji kepada Khadir Syekh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Dewangi Bu Ruaniani ya. Panen nduk sawah lho panen. Panen yo gak ngerti Madura. Ada istilah bawon. Ada merolu, ono meritu, ono merenam. Setelah padinya dapat banyak, ditimbali karo Khadir Syekh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Karim. Tolong parimu ojo kon pangan. Jangan kau nikmati parimu ini. Lu umpama orang sekarang sido kiai digugat nang, berarti kiai ngerampas haknya santri. Di Sidoarjo ada guru digugat murid kok. Saking takdiman wa takriman kepada Syekh taat Mbak Abdul Karim. Mboten dipun dahar ngene pondok mawon nderekaken yai. Sehingga menjadi kiai besar pada zamannya. Yang hari ini Lirboyo merupakan pondok terbesar di Republik ini. Berkat barokah takdiman wa takriman marang guru, berkat barokah marang guru,
Allah memberi keberkahan yang melimpah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang tak perbandingan sampean. Mendirikan pondok itu beda dengan mendirikan perguruan tinggi. Beda mendirikan sekolahan-sekolahan yang lain. Di Gresik, tahu Gresik aja men? Tonggoi Surabaya, tonggoi Sidoarjo kono Gresik. Ketepaan bupati niku anak kula. Itu ada pondok yang tanyanya luas puluhan hektar, dananya diperkuat oleh Saudi. Ya Allah, sampai hari ini muridnya gak sampai 50. Wah, semua orang itu. WA disebar, semua orang disebar. Muridnya gak sampai 50. Dananya. Hari penggaweane mau nduding wong titik bid'ah, titik musik, titik bid'ah, titik musik. Kitabe gambari macan. Insyaallah tadi ngamuk mawon. Sampai hari ini muridnya tidak sampai 50. Mendirikan pondok pesantren beda dengan mendirikan pendidikan lain. Ada roy. Apa rohnya? Ketulusan dan keikhlasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyaut napa mboten? Nyaut napa mboten? Adapun orang yang mendapat sanad keilmuan langsung dari Kiai Soleh Darat termasuk R.A. Kartini. Nah, ini tulis. R.A. Kartini pernah mengajukan permohonan ke Mbah Soleh Darat supaya menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Permohonan ini tidak diakan oleh Mbah Soleh dan tidak ditolak. Mbah Soleh punya satu ijtihad yang jauh ke depan karena Belanda mengerti bahasa Indonesia. Sehingga tidak diterjemahkan bahasa Indonesia, tapi diterjemahkan pegon. Supaya Belanda tidak mengerti. Jadi politik ya penting. Politik itu penting. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Soleh Darat di dalam merespon permohonan R.A. Kartini untuk menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa Indonesia, Kiai Soleh Darat keberatan. Kalkulasinya karena Belanda mengerti bahasa Indonesia, diterjemahkan dengan bahasa pegon. Bima kelawan barang, tulisannya pego. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk KH Ahmad Dahlan Darwis, pendiri Jam'iyah Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah, saudara kita. Mulai wong-wong NU gak usah pendenengan karo Muhammadiyah. Kiai Hasim, Mbah Hasim kalau Ahmad Dahlan itu sak guru, bahkan satu nasab tidak jauh dari Sunan Giri. Tak terangno niki. Kenyataannya Muhammadiyah Mbah Dahlan niku ya kunut. Nek jemuan ya adane loro. Insyaallah ya yasinan ya tahlilan ya kirim donga sama. Muhammadiyah berubah itu induknya di Padang. Mulai saya katakan Muhammadiyah itu jasadnya di Jogja, masa rohnya di Padang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngerti ya Madura. Lah ana wong takon, "Napa Gus, nduk Muhammadiyah kok gak ana kiyaine? Kok intelek-intelek tok?" Tak jawab. Dulu itu Muhammadiyah yang digarap adalah pendidikan formalnya. Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari pondok pesantrennya. Ya mesti pondok pesantrennya yang mengeluarkan kiai. Understand? Nek ono Muhammadiyah kok dadi kiai, iku dudu Muhammadiyah asli. Asale nduk NU gak patek payu lah
Antri ini kakean mencolot nang Muhammadiyah. Percaya napa mboten? Mbok ngerti mbok enggak kok terangno engko. Nduk eno gak payu belas. Akhirnya mencolot nang Muhammadiyah dari toko. Apa nduk kono gak ono saingane. Nduk Jakarta iku kula duwe santri mau ilah hadiratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kula diwake. Nek Madura akeh saingane. Iso Yasin Tahlil. Nduk Jakarta iso. Manakib. Iso yasinan sing tegas. Ayo. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Nah, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah kamu sekalian dari mana kamu mengambil agama kamu. Iki pentingnya sanad keilmuan. Sanad keilmuan itu sangat penting. Nek ono kiai ngedekno pondok pesantren sanate keilmuan gak jalan, insyaallah gak iso barokah pondok itu. Saya berani taruhan sudah. Kasih tanah yang luas. Kasih bangunan yang cukup leg. Sepanjang yang megang tidak ada sanad keilmuan, pondok itu pasti tidak akan bisa berkembang. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Muga-muga dadi keterangan sing manfaat. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin dama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allah. Salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada fi ilmillahi sal daimatan bidawam. Alhamdulillah, seluruh yang hadir saya doakan menjadi santri-santri yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan, diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini sing pidato kita lu, sing teko kula ijen. Ha nik Pak Mantor kudu gentle. Nek amplope telu dikene kula rampas kabeh. Masih 3 jam tanggung kula. Understand? Nah, tapi ya di wong ana Kiai Abdul Salam Sohib. Insyaallah ibu iki Abdul Salam Sohib niki masyaallah eling ibu kula sing ngomong kula niki ibu ini. Kula nggih cek foto-foto sampean ngaji mbuh 10 menit. Pun rawuh. Nggih, ora kula pidhati ya singitan dhek. Singitan aja cek pentoto. Pun cekap sak menten kemawon. Seluruh yang hadir saya doakan menjadi santri-santri yang cerdas,
santri-santri yang senantiasa istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam tauhid, diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim ilal liqa Allahu yusallimukum ma'assalama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin sajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah man darajatin nabiyyuna tahta liwa'i fa hum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tub'asu man afnaita wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kull huwal habibul ladzi turja safa'atu kulli hawlim minal ahwali mukhtahi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli ala Muhammad.